Seseorang yang menginspirasi bagi banyak orang, mendorongnya untuk melihat dan melampaui ketidaksempurnaan, dan fokus pada potensi sejati yang ada dalam dirinya. Melalui perjalanan hidupnya yang luar biasa, ia telah membuktikan bahwa ketidaksempurnaan hanyalah sebuah kata, bukan penghalang. Dan dengan tekad yang kuat, kita semua dapat mencapai hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tangan buat Helmi. Mari kita saksikan bersama ngobrol asik bareng Duta Golkar dengan tema Pejuang Kemerdekaan Difabel. Selamat menyaksikan. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Dan di sana, dari kekurangan kita bisa menjadikan kekurangan itu sebagai kelebihan kita. Dan kembali lagi bersama kami, tentunya dalam acara Ngobras, ngobrol asik bareng Duta Golkar dengan tema Pejuang Kemerdekaan Difabel. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Sodri. Apa kabar Mas Sodri? Selamat pagi. Alhamdulillah selamat pagi. Alhamdulillah selamat pagi. Untuk pagi hari ini kedatangannya tentunya sangat ditunggu-tunggu ya, dinantikan. Bagaimana sih perjalanannya barusan dari rumah menuju studio? Waduh, itu sangat sulit sih. Saya kan menggunakan transportasi umum dari desa Sumberkala menuju ke kota Bondowoso. Waduh, menggunakan kendaraan umum. Iya. Lancar-lancar aja nih ya. Alhamdulillah. Gak kejebak karnaval nih. Kalau dari aja mungkin sampai sini. Oh, siap. Jadi Mas Sodri datang ke studio Beringin Studio menggunakan transportasi umum. Iya. Jadi kita sebelum membahas lebih luas lagi nih Duta Nawasil, langkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Boleh. Boleh ya. Oke. Pada kesempatan kali ini ngobras bersama saya Duta El Rahman, Duta Golkar 2021 dan partner saya Duta Nawasil, Duta Golkar 2023. Dan yang pasti dengan bintang tamu ini bisa perkenalan dulu nih Mas Sodri. Nama lengkapnya, alamat. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar kan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Helmi Sodri, asal dari desa Sumberkalong, Wonosari, Bondowoso. Benar banget. Ini kami manggilnya Mas Sodri atau Mas Helmi atau siapa? Sodri. Oke. Oke, jadi pemirsa, Mas Sodri ini berasal dari Sumberkalong. Seperti itu. Bondowoso yang pasti. Bondowoso pastinya. Bondowoso punya. Mungkin ini Mas Sodri, kita lebih kenalan mendalam lagi ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan kesehariannya Mas Sodri bagaimana, dan juga riwayat pendidikannya boleh sedikit di-spill lah. Oke, dari mana dulu? Dari SD apa di mana? Iya, boleh dari awal. Oh, dari awal. Oke. Pertama-tama kalau dibilang riwayat pendidikan itu semuanya formal ya. Walaupun saya adalah penyandang difabel. Nah, dari SD saya berasal dari SDN Negeri Sumberkalong. Dari SMP saya maksudnya ke MTS Miftahul Ulum Tumpang. Dari SMA-nya saya MA Nahdlatul Ulama Lombok Wetan Bondowoso.
Dan S1 saya di Institut Komunikasi Bondowoso. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi pendidikan terakhirnya adalah S1 ya di STT S1. Tonggo Ambarsari Bondowoso. Benar sekali ya. Mungkin gini Mas, dari tadi barusan ya sudah disebutkan sama Mas Sodri. Dunia pendidikannya itu semuanya di umum ya, sekolah umum. Benar? Saya sekolah umum full tanpa harus melewati sekolah luar biasa. Yang mana umumnya SLB itu hanya dikhususkan untuk teman-teman difabel. Untuk teman-teman difabel Iya. ya. Mungkin bisa ini Mas Sodri tentunya ya kita sebagai difabel ya. Iya. Mungkin ada kejadian atau pengalaman yang kurang mengenakan hati lah istilahnya. Karena kenapa kita sendiri Mas Sodri sendiri ya adanya di sekolah umum mungkin mendapatkan perlakuan beda mungkin sebetulnya. Mungkin sedikit diceritakan lah. Oke, baik. Kalau kondisi saya seperti ini memang jelas jelas tampaknya ada itu tanpa dibuat-buat. Ke lingkungan sekolah saya dari SD sampai S1 memang banyak cerita yang berbeda-beda. Terutama yang lebih menantang itu dari SD sampai MA. Jujur dari SD saja saya sudah terkena yang namanya diskriminasi sosial. Ya, atau perbedaan sosial antara disabilitas dan non-disabilitas. Contoh seperti saya disiksa, dipalak, sampai ada bahkan saya sampai dicambak mungkin tanpa sepengetahuan guru dan orang tua. Itu pun saya bertahan selama 6 tahun di SD. Karena dari perlakuan tersebut akibatnya fatal. Salah satunya adalah nilai akademik yang menurun. Karena kan jelas sekali ya kalau di lingkungan sekolah ini kan untuk belajar, bukan untuk bertahu. Karena kalau kita namanya sekolah fokus sama pendidikan dan belajar. Nah, tapi saya enggak, saya disiksa, dipukul. Akibatnya apa? Nilai saya turun karena saya tidak naik kelas selama 1 tahun. Oh, pernah tidak naik kelas? Itu di bangku mana? SD, SMP atau SMA? SD. Di SD kelas berapa itu? 4. Kelas 4. Iya, kelas 4. Oh, kelas 4. Jadi mau naik ke kelas 5 tertahan di kelas 4 ya? Tertahan di kelas 4. Jadi murid kesayangan di kelas 4 ya. Luar biasa sekali. Iya, karena itu kan efek dari itu diskriminasi sosial. Iya. Apa ketika terjadi diskriminasi sosial barusan sudah disebutkan sama Mas Sodri kayak penyiksaan, bullying segala macam. Mas Sodri sendiri di sekolahnya apa enggak ada yang membela? Mungkin bestie lah ya bahasa gaulnya sekarang ya. Soulmate ya. Kalau dibilang bestie ada soulmate itu adalah bahasa saat ini. Kalau bahasa dulu gak ada ya seperti itu, mana ada kan. Saya sekolahnya di tahun 2000-an, 2008 ke atas lah. Itu kan masa-masanya kurang informasi publik kan. Kurangnya informasi publik. Iya, terutama di internet. Karena bahasa-bahasa bestie atau bestie dan lain-lain itu bahasa masa kini kan. Benar banget. Ya kan, jadi gak masuk lah kalau dibilang bestie juga ada gitu. Oke. Jadi Mas Sodri ini merupakan salah satu difabel. Nah, tetapi hebatnya Mas Sodri ini Mas Sodri bisa sekolah di pendidikan formal dari SD, SMP, SMA. Mas Sodri ini berhasil sekolah di pendidikan formal. Meskipun Mas Sodri mendapatkan perilaku diskriminasi seperti jambak, pukul, serta pemalakan oleh teman sekelasnya. Dan Mas Sodri juga bisa belajar
dan dengan lancar, tetapi belajarnya Mas Rodri ini terkendala oleh diskriminasi dan Mas Rodri tertahan di kelas 4 SD, tidak naik kelas karena nilainya turun seperti itu. Dan barusan dari kata-kata Mas Rodri juga, Mas Rodri di sekolah itu tempat belajar bukan tempat bertarung. Jadi buat penonton yang di rumah harus bisa kita nih belajar di mana saja, tidak melihat dari kekurangan kita. So buat kalian semua jangan sampai melakukan apa itu diskriminasi karena bersifat buruk nih buat teman-teman gitu. Dan dampaknya juga sangat berpengaruh besar ya. Benar. Seperti itu. Nah, Mas Rodri nih, selain dari Mas Rodri dapat diskriminasi oleh teman-teman SD-nya nih, Mas Rodri nih dapat pembelaan gak sih dari guru kelas atau guru wali di sekolah? Sebenarnya kalau pembelaan sih dapat, tapi itu kan ya sendiri yang dibela siapa, yang pastinya yang paling benar gitu. Yang namanya kata-kata, oh ini tadi apa ya, seolah-olah itu saya yang salah gitu loh. Saya yang dicaci, saya yang dimaki sama guru berkali-kali karena saya jujur gak dapat pembelaan. Dan kan pembelaan mendengar apa ya, ucapan saya itu dianggap kosong gitu. Dianggap omong kosong ya. Iya. Jadi guru di sekolah masih kurang memperhatikan dari keadaan Mas Rodri sendiri. Oke. Untuk selanjutnya nih, problem atau yang dirasakan oleh Mas Rodri ini apa? Dulu sebagai kaum difabel. Problemnya sih banyak ya. Oke. Yang saya contohkan di sini ada 2 poin, yaitu 2 poin. Pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan. Jujur, karena investasi jangka panjang kita adalah sebuah pendidikan. Maka pendidikan harus terbuka seluas-luasnya tanpa adanya aplikasi. Mau dia cacat sebut apapun, ya wes kita terima tanpa aplikasi, tanpa melihat fisik. Karena kalau kita melihat fisik, kapan ada uang disabilitas yang ada di Indonesia saat ini? Jujur itu sangat menjadi salah satu PR terbesar bagi bangsa ini. Bangsa ini butuh anak muda, tapi kalau anak muda yang tidak sempurna, masa iya mau dijadikan sampah? Ya kan, gak mungkin dong pilih-pilih. Yang makanya dari sini saya berharap tidak ada lagi yang namanya aplikasi kaum pemuda, siapapun dia, mau dia jelek, ganteng, mau upah, mau gak bisa, gak ada tangan, gak bisa dengar, gak bodoh atau segala macam itu, gak ada. Karena kita hidup di negara yang merdeka. Betul. Bukan negara penjajah. Oke. Jadi problem dari Mas Rodri ini yang dirasakan adalah 2, pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan menurut Mas Rodri adalah investasi jangka panjang. Jadi Mas Rodri menginginkan pendidikan yang layak untuk warga difabel. Dan Mas Rodri juga menginginkan Indonesia membutuhkan anak muda. Dan anak muda itu meskipun mereka mempunyai kekurangan, memiliki ketidaksempurnaan, mereka jangan sampai dibuang. Tapi pemerintah harus bisa merangkul juga. Merangkul anak muda yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu bisa menjadi kelebihan untuk pemerintah. Jadi pemerintah harus bisa lebih peka apa yang dibutuhkan oleh difabel. Benar, seperti benar. itu. Jadi tidak ada pemblokaden lah istilahnya. Iya betul. Dan mungkin ini sedikit menanyakan kembali. Ini barusan kan problematika yang dialami oleh kaum difabel itu ada 2.
pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, kalau kami melihat dari kondisi Mas Sodri sekarang, boleh saya menanyakan ya, untuk ini dunia pertemanan atau dunia sosial dan mungkin juga dalam berkomunikasi apa mengalami kesulitan Mas Sodrinya? Kalau iya dunia itu kan dunia publik kan. Dunia publik. Iya kan. Pasti adalah hal yang ditolak dan ada yang nolak, ada yang enggak gitu kan. Adalah pikiran seperti itu. Tapi kembali lagi ke manusia yang mau apa enggak gitu berteman gitu ya. Karena kan yang namanya berkomunikasi ini kan ada dua arah gitu. Benar, komunikasi dua arah. Gak mungkin dong manusia hidup sendirian. Iya benar. Gila berarti kan. Kita hidup di Indonesia ini gak berkelompok kan. Oke, benar. Mana ada hidup orang kaya, hidup sendiri. Mampu dia dalam segi ekonomi, tapi dia gak mampu dalam segi berkomunikasi. Benar banget. Mungkin itu kan dari ini ya, dari komunikasi. Tentunya dari kesulitan dalam berkomunikasi ya. Untuk Mas Sodrinya sendiri mengalami ini enggak sih ketika dalam sebuah pertemanan atau dalam sebuah di masyarakat, Mas Sodri sering mengalami penolakan enggak sih? Kalau masyarakat itu adanya dua, ada masyarakat umum dan ada masyarakat khusus. Masyarakat umum ini masyarakat yang luas. Kalau berbicara penolakan itu pastinya ada, pastinya berlaku bagi siapapun itu. Tapi kalau kita yang kedua masyarakat khusus, lingkungan itu pastinya tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka sudah melihat kita dari kecil, pertumbuhan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai saat ini mereka tahu karena mereka mengikuti kehidupan kita tuh, mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita mau, mereka tuh akan melihat secara langsung. Tapi kalau publik enggak langsung ditolak mereka. Oke, untuk komunikasi yang dirasakan oleh Mas Sodri merupakan komunikasi dua arah, dan komunikasi di sini ada yang sulit dan mudah diterima oleh Mas Sodri, dan yang kedua adalah penolakan. Penolakan di sini ada dua, yang Mas Sodri katakan ada penolakan umum dan penolakan khusus. Penolakan umum di sini adalah masyarakat umum yang masih belum kenal oleh Mas Sodri. Nah, di sini masyarakat umum lebih membentengi diri untuk gimana sih Mas Sodri ke depannya, dan masyarakat umum di sini kecenderungan untuk menolak Mas Sodri. Dan sedangkan untuk yang penolakan khusus di sini adalah keluarga yang bisa menerima lebih apa adanya, dan keluarga di sini lebih paham dari Mas Sodri dari lahir dan sampai Mas Sodri tumbuh sampai sekarang, seperti itu. Oke, itu problematika yang dialami sama kaum difabel ya, Mas Sodri ya. Terima kasih. Dan tentunya dari problematika itu, untuk mengatasi problematikanya sendiri dari Mas Sodrinya sendiri tentunya ada harapan ya. Boleh dong di-spill harapan dari Mas Sodrinya sendiri dan untuk teman-teman difabel lainnya. Kalau dari saya sendiri itu adalah harapan saya, masyarakat luas lebih membuka, lebih sadar kalau kita betul-betul hidup berdampingan dengan kaum disabilitas. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena itu adalah salah satu kodrat Tuhan. Tuhan yang menciptakan, bukan manusia yang menciptakan. Baru kalau manusia yang menciptakan, ada penolakan, tidak terserah mereka. Karena di sini adalah manusia yang Tuhan yang menciptakan, otomatis terimalah mereka apa adanya, walaupun mereka fisiknya seperti itu gitu loh.
Mungkin saya sedikit menanyakan kembali ya, harapan dari Mas Sodri sendiri dan juga kaum difabel lainnya, mungkin dari dunia pendidikan, pekerjaan, komunikasi dan juga sosialnya ini terhadap pemerintah. Harapan dari Mas Helmi Sodrinya sendiri terhadap pemerintah itu seperti apa? Harapan terhadap saya ke pemerintah harus lebih terbuka, lebih menyediakan sebuah kalau komunitas saya difabel sendiri, lebih fokus ke fasilitas publik, antara lainnya pendidikan, pekerjaan dan lain-lainnya, terutama di pekerjaan, karena kita butuh akses pekerjaan begitu sulitnya, dan pemerintah harus melek buku ya istilahnya, karena ada beberapa undang-undang yang sudah disahkan itu wajib menerima 2% perusahaan untuk menerima pekerja difabel, tapi sampai saat ini di kota ini belum ada tapi tidak merata. Oleh sebab itu saya ingin memperjuangkan hak difabel bagaimanapun caranya. Entah itu saya dikatakan ini ngada-ngada, ini ngemis harapan atau apapun itu, saya sudah tidak peduli, karena saya capek, karena saya lelah menunggu, karena saya itu sudah malas lah, dia udah malas lah ke pemerintah. Barusan sempat di spill ada kata-kata di harapan itu untuk hak seorang difabel. Hak sendiri itu yang seperti apa, Mas Sodri? Hak yang diharapkan, hak yang seperti apa itu? Pekerjaan. Layanan publik di sini lagi kendaraan umum bagi mereka yang membutuhkan, karena tidak semua penyandang disabilitas bisa menikmati fasilitas umum, terkhususnya bis dan angkot, karena di sana tidak ada penyedia layanan kendaraan umum khusus difabel. Kita butuh itu. Kita lihat saja percontohan kabupaten yang ada di Jawa Timur, gak usah jauh-jauh ya, yaitu adalah kota Surabaya. Kota Surabaya adalah termasuk kota yang memiliki jumlah masyarakat yang terbesar kedua di Indonesia. Tapi lihat di sana sudah menyediakan akses disabilitas, terutama tunanetra. Ya. Oke. Jadi harapannya dari Mas Sobri, yang pertama untuk masyarakat, harapan yang kepada untuk masyarakat luas lebih terbuka dan lebih berdampingan dengan difabel, karena mereka juga ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah harapan kepada pemerintah, yang pertama harus terbuka, yang kedua fasilitas publik harus terpenuhi seperti pendidikan, pekerjaan dan layanan publik. Dan Mas Sodri di sini juga mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak difabel. Nah, Mas Sodri sendiri nih, pekerjaan apa sih Mas yang cocok nih untuk difabel tuh? Pekerjaan yang cocok di sini adalah wirausaha. Karena kenapa? Karena di wirausaha kita dapat berkreasi penuh terhadap apa yang kita kerjakan. Sebagai contoh adalah panti pijat. Panti pijat? Iya, jujur, kenapa saya memilih panti pijat? Panti pijat ini adalah salah satu pekerjaan yang mengaspek semua lingkungan di kaum disabilitas, baik itu tunadaksa, tunarungu dan tunanetra. Jujur, panti pijat ini adalah sebuah
motivasi saya yang ada di Bali. Nah di Bali itu kebanyakan kalau ada partai pensi pasti ada disabilitasnya, mau itu tunarungu, tunadaksa atau tunanetra. Jadi saya berharap jika metode yang ada di Provinsi Bali dibawa di Kabupaten Bondowoso, bukan tidak mungkin Bondowoso akan lebih maju, akan lebih berkembang, dan akan lebih dipandang mapan di halayak publik. Oke, salah satu harapan dari Mas Sodri di sini adalah pemerintah bisa membuka ataupun memberi fasilitas kepada difabel. Salah satunya adalah dengan wirausaha agar mereka bisa berkreasi penuh di sini. Salah satu contohnya adalah panti pijat. Nah, panti pijat di sini dari tunarungu, tunadaksa, tunanetra, mereka bisa membantu di sini atau bisa mereka kerjakan di wirausaha tersebut. Dan harapannya juga dari adanya panti pijat atau wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah Bondowoso bisa lebih ramah inklusi ke depannya. Seperti itu Mas Sodri. Iya, betul. Oke, untuk Mas Sodri nih, menurut Mas Sodri nih difabel yang merdeka tuh seperti apa? Difabel merdeka itu adalah difabel yang bebas menyampaikan aspirasi mereka, yang bebas apa yang mereka butuhkan, entah itu dari segi ekonomi, segi pendidikan, segi lingkungan atau sosial. Jadi mereka bebas mengaspirasikan tanpa harus takut ditolak. Karena jujur kita untuk berhadapan dengan publik itu salah satunya adalah takut ditolak. Karena itu fakta di lapangan dan saya merasakan sendiri. Oke, Mas Sodri di sini, menurut Mas Sodri, difabel yang merdeka adalah mereka yang bebas menyampaikan pendapat tanpa takut ditolak, dan mereka juga bebas dari segala hal. Mereka juga bisa mengenyam pendidikan dan harapannya juga mendapat beasiswa ya Mas Sodri ya. Saya satunya itu karena haknya disabilitas saya satunya adalah pendidikan. Iya, dan menurut Mas Sodri juga hak dari difabel adalah pendidikan. So buat pemerintah nih harus lebih terbuka lagi ya. Iya, karena itu banget nih. Mungkin Mas Sodri nih datang ke sini untuk mewakili teman-teman difabel lainnya ya. Semoga harapannya bisa terrealisasikan. Amin. Karena kan manusia hanya bisa berencana, benar. Tuhan yang merencanakan. Ada ini gak Mas? Ada salam gak buat pemerintah nih? Salamnya satu cuma. Apa itu? Mas? Keadilan. Wow. Keadilan. Satu kata ya. Satu kata tapi keadilan banget ya. Keadilan. Wah, Mas Sodri seneng banget ya kita undang. Bener banget. Mungkin ini juga salam nih. Mungkin mau nyapa teman-teman difabel di luar sana. Bangga dong tentunya sudah kami undang di sini, sudah kami hadirkan dan menyampaikan semua aspirasinya, dan semoga ini benar-benar didengarkan ya. Monggo, mungkin mau menyapa teman-teman difabel lainnya di sana. Bagi teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia, mari kita suarakan hak kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Mumpung nih tahun depan ini kan tahun politik ya. Kesempatan emas bagi generasi muda untuk menyuarakan hati seorang rakyat, bukan suara hati seorang isi. Oke.
Jadi buat teman-teman difabel semuanya yang di luar sana, ada salam nih dari Mas Sodri. Harus semuanya bisa memberanikan, mensuarakan hak difabel. Jadi buat kalian semua yang di sana, kalian harus semangat nih. Semua yang difabel ataupun enggak, kalian boleh mensuarakan hak-hak kalian. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa terbatasi. Benar kan? Karena kita juga memiliki hak yang sama sebenarnya. Oke, Mas Sodri, ada salam gak nih buat keluarga di rumah? Buat keluarga di rumah, satu kata. Satu kata lagi nih. Kalau barusan keadilan, sekarang apa ini? Oh, dua. Oke, dua kata. Nambah nih. satu lagi, bayar nanti. Oke, dua kata nih Mas Sodri. Apa itu? Doa restu. Gimana? Doa restu. Doa restu. Aduh. Jelek banget nih seriusan. Doa restu. Keadilan dan doa restu. Keadilan dan doa restu. Nah, buat kalian nih yang mau keluar rumah, nyata lagi nih yang buat yang kuliah, jangan lupa kalau berangkat kampus minta doa restu ya. Bener, biar apa? Biar lancar. Biar lulus tepat waktu Bener juga. banget. Kayak Mas Sodri nih berangkat ke Beringin Studio pasti dengan doa restu dari dan juga ayah. niatan. Bener banget, ayah dan ibu ya. Benar, kalau tanpa niat mana mungkin saya duduk sama juta yang ganteng-ganteng. Aduh, ganteng-ganteng nih. Oke Mas Sodri. Terakhir nih Mas Sodri. Ya, Apa sih harapan terbesar Mas Sodri nih? Satu harapan terbesar Mas Sodri khususnya di Bondowoso untuk teman-teman difabel. Bondowoso ramah disabilitas. Oke. Ada lagi Mas Sodri? Bondowoso inklusi 2024. Oke, harapannya Mas Sodri di sini singkat ya. Singkat, tapi bener-bener mencakup semuanya. mencakup segalanya. Bondowoso inklusi 2024. Oke. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada kali ini, pada ngobras kali ini adalah pejuang kemerdekaan difabel. Dan Mas Sodri di sini sudah berjuang memperjuangkan hak-hak difabel agar mereka bisa terus bertahan dan agar mereka bisa terus menginspirasi tentunya. Benar banget. Dan semua aspirasi dari Mas Sodri sudah dikeluarkan. Benar. Itu yang selama ini menjadi unek-unek barangkali ya bagi kaum difabel khususnya di Kabupaten Bondowoso. Benar banget ya. Ya, terima kasih Mas Sodri sudah menginspirasi kita dan Sama-sama. sudah memberikan motivasi sangat banyak untuk kita. Terima kasih sudah hadir di Ngobras bareng Duta Golkar. Dan saya Duta Rahman dan Saya Duta Nawasil. pamit undur diri. Wassalamualaikum.